Hmm, iya, I'm back. Semoga lancar nih. Teman-teman gimana? Udah pada ada yang live lagi nggak nih? Suara aku lancar kan ya teman-teman? Nah ini dia. Hai, hai. Aku ulang lagi ya teman-teman. Halo Kak Irma, selamat bergabung. Kak Melani, Kak Butik Aisyah. Oke. Okay. Hmm, coba aku invite. Apa sudah bisa? Hmm, Malam sudah masuk ya Kak Rosi ya? pakai Teman-teman, sudah kelihatan kah? aku di aku sih belum. Teman-teman gimana? Bikin tebak-tebakan nih. Aku request, aku invite dua tuh Bu. Kak Rosi, aku invite ke akun pribadi juga, aku invite coba deh. Ada nggak invitation dari aku? Nah, Baru oh, baru kelihatan ya. yang tahu tak isinya Oke. dikeluarin aja ya. Jadi kita berdua aja. Kenapa malah akun pribadi malah bisa tuh. Oke, Eh, bentar. Tapi kok di saya hitam ya? nah loh, tadi bisa. Ini udah gabung ya hitungannya. Nah, akhirnya, hai, di aku udah bisa nih. Ya aku malah nggak bisa loh. Aduh, Udah no, udah loh di aku. masa? Heeh. Tapi freeze. Hmm, Udah bisa kah? Halo. ya, halo. Di aku suaranya jelas sih, tapi mukanya freeze, videonya freeze. Oh gitu ya. Kenapa tuh? Oh, Tapi dari suara aku nggak putus-putus ya? kalau suaranya sih ini sih apa namanya banyak ya. Maksudnya jelas ya. Maksudnya ininya. Lancar ya. Karo sih juga di aku jelas sih suaranya, cuman videonya aja freeze.
Bentar ya, aku coba ini dulu ya. Oke teman-teman, sambil nunggu Kak Rosi eh, cari posisi enak ya, buat mungkin sinyal atau apa, aku ulang lagi ya. Jadi malam ini kita mau cerita ngobrol-ngobrol tentang Womanpreneur Life. Jadi kita nanti tanya-tanya sama Kak Rosi, gimana sih suka dukanya, keseruannya sehari-hari gitu kan. Dia kan usahanya tuh bisa dibilang bisnis opportunity ya. Jadi dia menawarkan booth gitu buat ke teman-teman yang mau berinvestasi dan mau belajar bisnis. Kita bisa lihat nanti gimana tuh dia ngembanginnya gitu. Kan bisa dibilang itu tuh kayak offline ya, bisnis offline gitu. Nah, dengan serangan era digital, ditambah lagi pandemi yang kayak orang tuh dibatasin kemana-mana, nah, gimana tuh bisnis gerobakan bisa terus lancar bahkan berkembang. Terakhir sih yang aku denger nih, outletnya tuh lebih dari 500. Aku juga sebenarnya udah lama banget nggak ketemu muka sama Kak Rosi, walaupun sebenarnya kita sama-sama di Depok gitu ya, udah lama banget nggak ngobrol. Makanya sekarang seru banget, bakalan seru banget mudah-mudahan. Tapi ini Kak Rosinya sinyalnya masih mencari-cari. Mudah-mudahan bisa segera bergabung lagi sama kita di sini. Jadi aku ada temennya. Teman-teman kalau mau uh, mulai dari sekarang ngintip-ngintip gitu ya, Instagramnya Tahu Taisi dan Reselleran, silakan. Mudah-mudahan mungkin kalau ada teman-teman yang mau ditanyain gitu, wah aku juga kepengen nih, misalnya mau investasi, mau bikin bisnis opportunity, atau mau ngikutin jejak Karosi, monggo silahkan dicari-cari, dicatat-catat dulu, nanti biar kalau udah ada Karosinya bisa tanya langsung. Oh ya, teman-teman kalau mau gabung itu bisa di reselleran ya. Oh, kita ada di grup Telegram, biar bisa belajar bareng, bisnis bareng, tumbuh bareng kami. Kita coba lagi nih, bisa nggak ya Karosi gabung? Halo. Halo, apa suara kenapa muka nggak ada ya? Iya, Handphone suaranya lancar jaya. Lancar-lancar suaranya mudah-mudahan. Sinyal mungkin ya. bisa jadi. Yang penting sih sekarang kayaknya suara dulu lah. Oke, teman-teman, sorry ya kalau video Karosi agak terlambat munculnya gitu. Yang penting suaranya lancar dulu nih biar kita ngobrolnya enak. Gimana teman-teman, coba komen dong, udah nyampe dengan lancar nggak? Iya Karosi, tadi aku bilang sekarang udah bisa opportunity, gerobaknya udah lebih dari 500 outlet ya. Ya, sekarang kita ada sekitar 530. Ah, mantap. Itu Jabodetabek area atau ada di luar Jabodetabek tuh? Kebetulan besok kita juga mau buka, Sabtu besok kita mau Hmm. buka di Bandung, area Bandung. Lenyi Oh, khususnya. udah. Dago Oh, nih. Jadi kayaknya warga Bandung sudah bisa ngerasain kembali nih kulinernya dari area Depok. asik. Kak, mau nanya nih, dari awal banget itu kan bangun bisnis dari nol ya, dari satu gerobak gitu kan. Awalnya dulu jadi karyawan dulu atau gimana? Atau langsung bisnis bareng atau gimana? Ya, terima kasih Kak Suri, terima kasih teman-teman sudah diundang di acara Reseller Run IG yang dimana kita, ini adalah suatu kehormatan ya. Terus terang ini adalah senang banget intinya bisa seperti bertemu ya kan, bertemu
yang sudah lama, hampir 2 tahun ya, kita lebih ya, 2 tahun lebih kita nggak jumpa. Sekarang kita live bareng, itu rasanya seneng banget. Perkenalkan, nama saya Rosi Pakpahan, saya adalah owner dan founder dari usaha Tahu Tahisi. Nah, pengen tahu gimana dan kok bisa jadi sekarang seperti ini, ya mungkin sama seperti teman-teman yang lain, yang dimana awalnya saya adalah seorang karyawan kantoran, yang dimana tiap pagi saya harus bangun sebelum matahari terbit, saya harus sudah berangkat. Karena posisi kerja itu ada di Jakarta, rumah di Depok, ya kan? Jadi sebelum tahu yang namanya kita punya apa namanya kebiasaan takut dengan atasan, diusahakan, dan takut juga malu karena kita punya tim, ya kita harus disiplin waktu, disiplin kerja, ya kan, untuk kriteria dari sifat kita punya usaha menjadi karyawan, ya kan. Tapi di satu sisi, bangun pagi-pagi, saya harus setiap hari nganter anak saya ke rumah mama, saya titipin kadang-kadang ke rumah tante, saya bopong dari tempat tidur langsung ke rumah mama, saya titipin karena memang pagi-pagi buta, kita harus sudah berangkat. Seperti itu bareng tuh sama suami, dua-duanya berangkat pagi? Ya, betul. Tapi beda kantor. Jadi karena memang dulu saya sama suami hanya punya motor, jadi itulah tempat kami mencari sesuap nasi setiap paginya. Jadi memang awalnya saya memang adalah salah satu karyawan, Mbak Suri. Itu. Kalau terus untuk bisnis pertamanya langsung jual apa? Langsung resign, terus langsung atau nyoba-nyoba dulu gitu, belum resign dulu atau gimana? Ya, kalau untuk awal di bisnis tahu ini, sebelumnya mas saya udah pernah nyoba bisnis yang lain, Mbak. Di mana saya sudah pernah nyoba 5 bisnis dan itu sukses bangkrut. Sukses bangkrut. Ya, suksesnya sukses bangkrut. Kenapa saya bilang sukses bangkrut? Ya karena memang realnya, nyatanya uangnya habis, modalnya terkuras, omsetnya nggak ada. Ya kan? Kita udah bikin kaki, dibikin kepala, kepala dibikin kaki, sama aja, tetap bangkrut juga. Dari pengalaman bisnis awal itu, zaman-zaman dulu saya masih bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Memang kita dan saya memang salah satu di perusahaan BUMN ini, kalau usaha kami ini kirain bisa ya, namanya bisnis bisnis ini bisa jadi seperti entrepreneur lah, seperti wirausaha lah. Ternyata nggak mudah, Mbak. Dengan mencoba 5-5-nya itu, ternyata nggak membuat kami jadi entrepreneur ini gitu loh. Nggak bikin usaha. Mulai dari usaha kita bikin dulu itu saya kuliner semua. Kenapa? Kuliner semua atau pernah nyobain bisnis lain? Pokoknya apa yang terlintas saja di pikiran saya sama suami. Di awalnya itu mungkin kalau Mbak Suri tahu tuh Terminal Blok M, itu kan ada toko sepatu tuh. Nah, itu saya coba jualan sepatu di sampingnya Terminal Blok M, di kios-kios kita sewa. Ternyata pernah. Ya pernah hampir sekitar setahunan, ya kan? Hampir sekitar setahunan, dan di mana itu usahanya ya setiap hari, bahkan itu kan ada momen-momennya ya, kan nggak mungkin setiap hari orang beli sepatu. Kita kan tunggu rusak dulu dia.
tunggu Atau rusak kenaikan dulu baru kita kelas gitu ya. tahu ada eventnya itu paling kalau nggak Lebaran, Natal, atau Iya. enggak ya hampir sama dengan kenaikan kelas. That's it, itu aja eventnya seperti itu. Di satu sisi ya kita juga udah membeli barang, ternyata barangnya itu habis, omsetnya nggak ada. Nah, itu kendala juga buat kami. Bener-bener, aduh, bosen dan mungkin, aduh, udah nggak bisa lah untuk menjadi pengusaha seperti itu kan. Jadi bocor ya. Kami putuskan dalam jangka waktu setahunan itu, udah kami lepas dalam bisnis sepatu. Tapi kami berusaha lagi untuk usaha yang namanya mungkin kalau ini ATK Mbak. ATK ATK, juga oke. kan nggak setiap hari ya orang beli ya. Salah satunya mungkin bolpen. Kan nggak mungkin setiap hari kita beli bolpen. Tunggu habis dulu Soalnya, pastinya kan. iya ya. Soalnya yang suka ngilangin pulpen ya. Nah itu beda soal ya. Seperti itu ya. Itu pun fotokopi nggak setiap hari orang butuh fotokopi, ya kan? Iya. Tapi pasti ada. Ternyata dengan bisnis fotokopi, cuannya buat kami itu nggak masuk sama kami, Mbak. Akhirnya kami pun sudah habis modal, modalnya benar-benar terkuras hanya untuk itu aja, dan akhirnya kami benar-benar bangkrut. Uang habis, nggak ada balik modal, nggak ada duit sama sekali lagi, ya terpaksa kami selesaikan dengan sukses bangkrut di bisnis kedua. Oke. Bergantinya tahun, kami coba juga yang namanya dulu kan karena saya sastra Jepang, lulusan dari sastra Jepang, kita mulai juga nih di awal untuk yang namanya bikin kamus bahasa Jepang, ya kan? Karena memang di Indonesia nggak ada yang jual dulu zaman saya sekolah seperti itu. Dan ternyata ya karena memang sudah selesai sekolahnya, itu kan berarti saya juga harus stop dong, ya kan? Dan ternyata itu hanya bisnis sementara buat saya, karena saya dulu masih statusnya pacaran dengan mantan pacar saya sekarang seperti itu, ya kan? Nah, setelah itu kami coba lagi yang namanya bisnis voucher handphone, Mbak, di 2005. Oh iya. Mbak, kebayang nggak Mbak Suri? Zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya, Mas, isi pulsa dong, tinggal nomornya berapa. Sekarang begitu kan? Kalau dulu kan kita pakai kartu kertas kecil kayak KTP, gosok dulu tuh nomornya, ya kan? Iya. Jadi inget lagi zaman dulu. Masih keinget nggak zaman dulu? Kayaknya zaman kita sama deh, Mbak. Iya sama. Iya, aku inget dulu digosok-gosok dulu ya. Jadi jualan kartu voucher kayak voucher perdana ya. Ya, 12 nomor itu digosok dulu supaya bisa masuk ke pulsanya ke handphone kita. Dan ternyata itu ya karena memang saya sama suami ya secara logika kalau orang normal melihat cewek cantik ya kan dengan pakaiannya dandanan yang keren abis, cakep banget kalau menurut laki-laki normal, dia terkesima lah melihat dengan pandangan pertama, ya kan? Akhirnya seorang cewek datang ke counter kita, Mbak. Datang, saya mau beli voucher handphone dong yang harganya 100 ribuan. Itu berapa, Mbak? Kata suami saya. Saya butuh 10 ya. Wah, lumayan dong. Kalau dulu kan isi 100 ribu, udah 102 ribu. Berarti kan, untungnya lumayan ini. Ya kan? Karena ini cewek cantik, dengan berpakaian juga oke, keren, dan karena pakai kacamata hitam, jadi kita nggak bisa melihat nih. Kalau Mbak Suri kan pakai kacamatanya kan putih, kelihatan. Kalau bola matanya ke kiri, pasti kita tahu melihat apa. Nah, karena ini kacamatanya hitam, jadi kita nggak tahu dia melirik kemana. Walaupun face to face, kita bisa lihat dekat. Tapi karena bola matanya kita nggak bisa lihat, gara-gara kacamata hitam, disitulah terkesimanya suamiku
kena lah yang namanya tipu, kena tipu daya. Jadi ya, tipulah dengan silap mata, begitu dengan asiknya melayani, ternyata sudah ditukar dengan voucher yang kosong. Itu pun Oh, kita bisa gitu ketik. caranya. Ada pembeli lain yang mau membeli. Kita pun menanyakan kenapa nggak jadi, padahal sudah dibikin ininya kan, sudah dibikin notanya, ya kan? Akhirnya nggak jadi dibikin. Itu pun kami akhirnya dengan dulu dengan nilai 1 juta itu adalah sesuatu yang wow, kayaknya gede banget gitu kan. Iya, buat pulsa mah 1 juta, wow. 1 juta di 2005 gitu kan. Iya. Seperti itu. Akhirnya dengan situasi, dengan berbagai bisnis yang sudah kami jalankan dan semuanya betul-betul bangkrut, kami berusaha mencari yang namanya bisnis kuliner yang di mana kulinernya itu sudah bersistem gitu loh Mbak. Dulu zaman-zaman itu kalau Mbak Suri perhatikan dan ini kan ada yang bisnis namanya jamur, jamur crispy. Itu saya di Depok sudah menjadi agennya malahan. Tapi Kayaknya karena aku pernah kami, deh itu jajan itu jamur crispy dulu tuh kayak aku pernah deh yang pakai rasa-rasa gitu kan ya. betul, ya, karena dulu kan zaman dulu itu yang namanya kita punya bisnis jamur crispy itu, kami kan belum tahu apa-apa nih, ya kan? Dengan membeli ilmu segala macam, bla bla bla, ya kan? Dengan sampai kita keluar kota untuk cari itu seperti apa bisnisnya, dan ternyata itu akan menjadi kendala juga, Mbak. Itu hanya bisa bertahan sekitar 1,5 tahunan bisnis ini. Pikir dengan kami mempunyai bisnis seperti ini bisa dong menjadi pengusaha, ya kan? Ternyata sampai kami tuh benar-benar yang namanya punya gerobak 5 dan menjadi agent di Kota Depok. Jadi kayak master franchise gitu ya? Ya, betul. Satu hari kami untuk satu gerobak itu menghasilkan 20 kilo jamur. Saya punya 5 gerobak dan itu pun seiring waktu berjalan kami bisa menikmati hasilnya yang luar biasa. Tapi karena itu kami ada tidak di stasiun nggak sih? Ya, betul. Di stasiun. Berarti aku dulu sering jajan itu. Nah, itu dia. Karena memang target kita ada di situ, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat, ternyata bisnis yang kami ambil ini pun tidak aman juga, Mbak. Kenapa? Karena kami mencari-cari. Yang zaman dulu itu kita nggak tahu budidaya jamur itu seperti apa sih, gitu loh. Ternyata yang benar kesulitan cari bahan baku jamur itu, sampai kita ke Bandung, ke Bogor, segala macam, sampai kita tanya-tanya. Bisnis opportunity itu bukannya berarti bahan bakunya disuplai, enggak ya? Iya, kita memang disuplai, tapi kebetulan jamurnya waktu zaman kita dulu 2000 sekitar 2006-an lah, sekitar segitu, 2006 2007 itu benar-benar kita itu kesulitan. Setelah kami hampir 1,5 tahunan mencoba, itu budidaya jamur udah nggak ada, Mbak. Sampai kami ke Bandung nggak ada. Sekarang ini setelah tahun 2012 itu baru mulai ada yang namanya bertani pembudidayaan jamur seperti itu. Dan kami pun akhirnya makin lama makin menurun penjualan, makin berkurang omset. Dari 5 kita punya gerobak, akhirnya cuma 1 yang masih aman di kami. Dan itu pun yang bikin karena memang faktor kepepet juga sih. Dari faktor kepepet ini ya sebenarnya kita bisa masih bertahan hidup dari situ gitu loh. Tapi ternyata
nggak menjamin juga Mbak, karena kami harus mencari bahan baku dari orang, itu permasalahannya. Akhirnya kita harus putar otak dong, dari tiga karyawan yang kami sewa, yang kami pakai, itu benar-benar kita harus putar otak seperti apa. Akhirnya dengan salah satu caranya ya kami harus menutup semua outlet jamur crispy kami ini. Jadi kami hanya mensuntik mati semuanya, dan dari situlah saya jerak untuk menjadi pengusaha. Akhirnya saya berusaha lagi 2009, berusaha lagi untuk melamar di suatu perusahaan yang memang dimana saya harus lakukan, dan ternyata cuan saya itu sebagai karyawan dulu, tapi ya seperti itu. Harus kembalikan lagi bagaimana caranya supaya kita punya pemasukan yang benar, jelas, karena memang sekarang sudah berkeluarga, punya anak, ya kan? Dan itu harus kita hidupkan seperti itu. Iya, lebih realistis ya. Betul. Kecuali kalau misalkan memang saat ini ya udah enak ya, kasarnya ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya bilang udah enak, sampai kita mencoba ya, namanya saya masih mempunyai satu gerobak dari dari jamur crispy ini, sambil memutar otak bagaimana caranya kita masih bisa jualan, masih bisa berusaha. Ya singkat cerita sebenarnya ya kita selalu nongkrong di pinggir jalan, Mbak. Nongkrong di pinggir jalan dari sore. Nah, idenya tahu taisi itu dari mana tuh idenya? Nah itu sebenarnya ya itu lebih kepepet lagi sebenarnya, Mbak. Lebih kepepetnya kenapa? Karena ya satu faktor keluarga yang harus saya hidupkan, yang kami harus pertanggungjawabkan dari tiga karyawan yang bareng sama kami, ya kan? Di satu sisi yang mereka kami tanya nih, kira-kira apa ya, gitu loh, kira-kira apa ya yang bisa orang setiap hari makan, kira-kira apa ya cemilan yang bisa diminati semua orang, ya kan? Nah ternyata memang ya di satu sisi dengan jamur crispy kami itu, kami ada ide ya, ternyata itu memang gorengan salah satunya. Iya, kalau mungkin gorengan apapun, karena saya dari 2009 sampai 2012 adalah suatu karyawan di perusahaan bank BUMN, yang di mana pagi harus berangkat 5:30, pulang jam 9 sampai rumah, ketemu anak cuman bopong-bopong doang, ya kan? Dan ternyata itu ya memang dilema, Mbak, dilema banget. Intinya sih sebenarnya kami berusaha untuk gimana caranya ini harus bisa jalan. Kita putuskan dengan gorengan itu karena memang kami sudah dari sore ke malam kami coba, dan kami lakukan dari 2019 sampai 2012. Kami tiap hari, Mbak, 2009 sampai 2012 kami tuh hampir setiap asar jam 3 sore, ya kan, itu kan rawan-rawan yang ngantuk ya kalau di kantor. Dan itu hampir Senin sampai Jumat nyuruh OB itu nyari gorengan. Itu selalu sampai itu kami lakukan itu segala macam, dan itu menjadi treatment ataupun kayaknya kebiasaan ya. Nggak di mana-mana pasti harus ngemil, ya kan? Supaya kita nggak bosan juga, ya kan? Rawan-rawan yang ngantuk kan di jam-jam 3 sampai jam 4. Gitu kan? Betul. Nah, setiap hari kami lakukan, menyuruh OB untuk membeli suatu gorengan, hanya suatu gorengan. Dari situlah mulai keluar lagi ide kita, saya dan suami mencoba, aduh, kayaknya harus buka bisnis baru lagi nih. Akhirnya kita memutuskan dengan satu gerobak tadi ya, gerobak jamur kriuk tadi, kami suntik mati, Mbak, benar-benar kami suntik mati. Dan kami diskusi juga dengan 3 karyawan kami itu,
menanyakan bagaimana kalau kita bisnis gorengan aja. Dan ternyata ya gayung bersambung sama mereka. Boleh Bu, kayaknya oke nih Bu, gitu kan. Tapi apa ya, gitu loh. Dulu memang di 2012 lagi ininya boomingnya itu jeletot. Saya ingat banget iya, itu. iya. Makanya 2012 itu memang benar-benar gorengan jeletot is number one lah kasarnya. Karena memang kita cari bagaimana supaya bisnis ini tetap jalan seperti itu. Dan ternyata ya memang dari mulai kita belanja ke pasar, ya kan, kita coba produknya di rumah, produksi di rumah, mulai dari beli tahunya, beli kol, wortel, cabai, semuanya saya sama suami melakukannya sendiri. Dan itu benar-benar luar biasa, capeknya luar biasa, untungnya juga luar biasa, dan ruginya pun juga luar biasa, seperti itu. Itu resepnya bikin sendiri? Kita putuskan untuk mencari gorengan karena di satu sisi ya bisnis gorengan adalah bisnis yang menjanjikan. Itu yang kami lakukan, Mbak. Seperti itu. Awalnya sih ya faktor kepepet sebenarnya. Harus menghidupi keluarga plus 3 karyawan kami. Dan bersyukurnya Mbak Suri, yang 3 karyawan itu masih gabung sama kami. Tahu Taisi sudah berjalan sekitar 10 tahun. Oh, seru banget. Mereka masih jadi karyawan awal-awal ya? Ya, kemana-mana kita pindahkan dia dari mulai teras rumah kita punya, ya kan? Teras rumah yang cuman 3x3, rumahku 3x3. Terus karena nggak muat itu sampai benar-benar anakku udah saya masukin ke dalam satu ruangan kamar yang cukup dengan 1 AC. Ya, yang penting sejuk karena memang yang namanya gorengan itu kan ngolah di situ, masak di situ, ya kan? Benar-benar proses yang berasap gitu kasarnya dan panas ya. Jadi memang hampir lebih dari sekitar 12 jam itu AC nyala terus di rumah hanya untuk menyamankan anak-anak, suasana anak-anak di rumah seperti itu. Kayak gitulah ceritanya. Secara garis besar kenapa saya dan suami memilih suatu gorengan. Gitu Mbak Suri. Terus. Terus kan awalnya berarti punya booth sendiri dulu ya, ngejalanin sendiri gitu. Terus buka beberapa booth. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk bisnis opportunity gitu, jual booth-nya itu kenapa awalnya? Oke, kalau sebenarnya sih nggak bisa langsung dibilang bisnis gorengan itu enak ya, karena memang kami juga merasakan dulu itu awal-awalnya karena saya pas tahu saya hamil anak ketiga, saya resign dari perusahaan yang saya bekerja ini, Mbak. Jadi memang sampai sekarang pun bos saya nyuruh, Bu Rosi, kan anak sudah besar, masih mau dong nggak balik di kantor. Bos, maaf ya, bukannya nggak mau, tapi saya sudah convert dengan waktu saya. Saya bilang, kamu bilang katanya mau masuk lagi kalau anakmu sudah besar. Ternyata kan anak udah besar tetap aja saya nggak mau gitu loh. Jadi udah nyaman ya? Memang sudah nyaman, sudah comfort buat saya. Saya waktu punya sendiri, ya kan. Terus saya mau ngapa-ngapain sendiri, ya kan. Saya mau kreasi sendiri segala macam. Nah dari situlah saya berusaha untuk bagaimana ya supaya ini tetap long term gitu loh. Punya bisnis yang lama, bagaimana caranya ya saya sama suami juga ya kasarnya ya fokus dengan kita punya bisnis tahu ini. Saya dengan 3 orang karyawan saya itu proses di rumah dan itu belum jadi apa-apa Mbak. Saya tiap hari Senin sampai Jumat kerjanya hanya nganter anak sekolah aja. Dan itu setiap hari pas anak-anak saya sekolah itu saya bawa terus itu kontainer box yang isinya 5 liter itu isinya gorengan semua yang sudah kita racik, kita buat, kita bawa ke sekolahan, kita
cobain deh itu yang namanya tahu kita punya, tapi ya responnya ampun-ampun sih Mbak. Ya kasarnya, Mam, tahu lo tuh kagak enak. Mam, tahu lo tuh pedes banget. Mam, tahu lo tuh keras. Mam, tahumu itu nggak enak, sumpah nggak enak banget, asin pun dos, bener-bener nggak bisa dimakan segala macam. Tapi itu saya lakukan Senin sampai Jumat, dan itu saya lakukan selama 3 bulan, Mbak. Itu benar-benar mama sama orang tua yang menunggu di sekolahan, benar-benar dia merasakan itu, kok mau ya, ini orang udah dibilang nggak enak masih aja terus, masih aja, kok nggak kapok-kapok ya, kok nggak jerah-jerah. Dan itu semua kami kasih gratis sih Mbak, semuanya. Kami setiap hari, saya sama suami tuh bikin 200 biji minimal, 200 biji kita bikin, kita share, kita apa segala macam, sampai selama 3 bulan. Kok nggak ini ya, nggak jerah-jerah gitu loh, sampai titik benar yang namanya kita nemu resepi yang benar-benar pas, ya kan? Itu pun karena ada omongan dari orang tua, tetangga, terus keluarga lain, sampai kami kirim kemana-mana, ya kan, hanya untuk mencoba tahu kami ini, dan mereka hanya bilang, Mah, ini tahunya enak, pedas manisnya berasa, crispy-nya renyah, ya kan, dan dalamnya juicy. Nah, dari situlah kita patenkan, kita punya resep yang benar-benar kita bikin. Jadi setelah kita bikin, ternyata itu juga nggak membuahkan hasil. Kenapa? Karena kita juga harus bikin gerobak, Mbak. Kebetulan saya punya bos, mantan bos yang baik, jadi saya sekolahin deh tuh Mbak, motor Supra Pit saya dengan modal 10 juta. Zaman 2012 itu Supra Pit saya cari ke dealer, ke leasing, itu modalnya cuma dikasih dan dihargain 3 juta. Saya bilang, 3 juta kita bisa apa ya? Kayaknya 2012 3 juta nggak bisa apa-apa loh, saya bilang. Akhirnya ya kita memberanikan diri ke bos saya, mantan bos saya itu mempercayakan kami, mereka memberi kami 10 juta. Dari modal 10 juta itulah kami membuat satu gerobak, kami bikin gerobak packaging, kami bikin spanduk, kami bikin banner, kami beli bahan baku, perlengkapan masaknya kami lengkap, dan kami buka lah di salah satu area Depok. Kalau Mbak Suri tahu, di Nusantara ini ada lapangan merpati. Pertama kali di situlah saya buka lapangan merpati Depok Nusantara. Inilah kami buat dengan booth pertama ya. Ya, booth pertama kami dengan salah satu resep yang sudah orang-orang bilang ini enak, pedesnya masih bisa dirasakan enak, crispy-nya kena, juicy-nya pun berasa banget, ya kan? Nah, dari situ kita memulai produk itu dan kita mempatenkan itu, kita punya resep. Dari situlah mulai kita buat gerobak dengan modal 10 juta. Satu gerobak nah, itulah Mbak. Ya. Ada yang nanya nih, Kak Ragil nanya, gimana menjaga rahasia resep dari karyawan produksi? Dijaga nggak tuh atau dibuka aja? Awalnya kami memang benar-benar takut. Ya namanya resep ya itu mah rahasia kan. Itu kan ilmu betul. Yang tidak bayar sebenarnya. Lo mau resep, lo kasih cuan berapa, kan dulu kan begitu. Iya, 3 bulan lagi ya kan Kak Rosi bikinnya sampai dapet ya. Benar-benar luar biasa kalau itu ya. Jadi awalnya memang kami betul-betul takut yang namanya mau ngasih resep ke karyawan. Nanti dicuri dong, nanti ditiru dong, nanti begini dong, nanti begitu dong. Nah, itu awalnya memang begitu. Ya memang karena selama ini yang megang masih saya yang jualan, saya yang belanja, saya yang bikin resep, saya yang dapat untung, saya juga yang nggak dapat untung. Itu awalnya karena kita semuanya
melakukan sendiri. Awalnya memang takut banget Mbak, benar-benar takut banget gitu loh. Tapi seiring dengan waktunya berjalan, selama setahun, ya kan, selama kita membuka satu gerobak itu, awalnya memang yang namanya resepi saya tidak kasih dengan orang lain. Masih tetap suami yang meracik. Awal ya. Itu meracik sendiri, oke. Semua masih ngeracik sendiri, pergi ke pasar induk sendiri, subuh-subuh dari jam 2, ya kan, supaya kita bisa produksi jam 5 pagi, seperti itu. Ngambil tahu dari Cilodong ke Depok, kan lumayan, seperti itu kan. Dulu masih ngambil sama orang, ya kan, dengan satu gerobak itu. Tapi dengan satu gerobak itu, dan kami masih memegang resepinya semua, ternyata penjualan kita dengan orang yang bilang resep tahu kita enak, terus rasanya pas, kriuknya udah crunchy, isiannya juicy banget, ya kan, pedas manisnya juga berasa. Ternyata itu juga nggak menghasilkan buah yang enak, Mbak. Penjualan kita udah bikin nih 200 biji dengan PD-nya dong. Kirain habis ya. Ternyata yang laku cuma 35 pieces, Mbak. Udah dari pagi buka sampai malam. Itu cuma 35 gitu loh. Dan itu benar-benar kita lakukan dan kita rasakan, ternyata dagang gorengan itu nggak mulus juga gak ya. Gampang gitu ya. Ngeliat abang-abang kayaknya ngegoreng langsung gitu ya. Pengennya kan dulu begitu ya, ngelihat Iya. ini kok tiap hari stoknya banyak, habis aja gitu loh. Karena kita melakukan survei langsung di lapangan, ya kan. Setiap sore sampai malam kita tongkrongin itu tukang gorengan. Ternyata habis gitu, dengan bermacam-macam varian itu habis gitu kan. Padahal kita tahu itu gorengnya dalam suatu kuali dengan bermacam-macam varian seperti itu kan. Tapi habis. Iya. Nah, hanya punya dengan 200 biji tahu satu macam aja, itu yang laku cuma 35 di hari pertama. Terus kemana ini sisanya? Ya nggak mungkin dong kami yang makan semua kan. Akhirnya ya kami bagi di sekitar lingkungan outlet kita punya. Kita bagi-bagi tukang parkir, bagi-bagiin yang pedagang, akhirnya bagi-bagi juga ke tetangga rumah, segala macam. Itu kami lakukan sekitar hampir 3 bulan juga, Mbak. 3 bulan sampai 6 bulan lah, seperti itu. Ternyata susah juga ya, gitu loh. Ngerasain bener-bener ini, kok sedikit hopeless ya, saya bilang. Akhirnya diputar otak aja. Sejak dari mungkin dengan semangat ataupun tidak mudah menyerah, inilah yang membuat kami lebih tough ya, maksudnya ya, menghadapi itu semua. Kita coba lagi. Diubah lagi dengan branding yang lebih eye-catching sama ini, eye-catching banget sama suami. Itu kita bikin dulu yang namanya cuma tahu isi, ya kan? Tahu isi ternyata nggak ini juga ya, nggak booming juga gitu lah. Nggak ngangkat gitu ya. Nah, kita bikinlah namanya tahu jeletot, ya kan? Ternyata itu membuat dan membuat orang jadi penasaran seperti itu. Selama 3 bulan kami coba, dan kami setiap hari kami kasih sisanya, mulai dari 35, ya kan, terus 45, 50, kayaknya naik itu pelan sekali gitu, sampai benar-benar yang namanya kita punya kita punya produk itu kita setiap hari itu kita kasih namanya tetangga, tukang parkir, rumah sekitar, dan lingkungan dagang sekitar. Bu, Pak, emang nggak rugi ya? Kok tiap hari ngasih melulu sih gitu loh. Ya, habis gimana? Saya bilang, daripada mubazir, kebuang sayang. Mending kita kasih ke orang, karena itu masih layak. Saya pikir begitu dong. Akhirnya singkat cerita ya, dengan ada beberapa konsumen yang loyal ke kami, mulut ke mulut, itulah yang faktor kepepet tambah lagi dari kami, karena semua loyalitas dari para konsumen, Mbak, sebenarnya, yang membuat kita bisa menaikkan, kita punya ini ya, punya branding untuk naik level, tambah produk satu, tambah gerobak satu, tambah lagi itu sampai penjualan kita punya satu hari
itu 1.200 tahu barulah merasa ini. Mungkin faktor dari eh, apa namanya, doa-doa orang yang kita kasih setiap malam kali kayaknya Mbak. Itulah yang dirasakan Hebat banget saat loh itu. itu. 1.200 tahu loh teman-teman, mantap. Itu satu hari dan satu gerobak ya Mbak. Jadi kita Oh, satu kebetulan gerobak. dalam lima bulan, seiring waktunya berjalan, dalam waktu 5 bulan, kami sudah punya 5 gerobak. Dari mana ya? Karena ya satu, kami mencoba untuk merubah rebranding banner kami itu menjadi orang jadi ngelirik gitu loh, eye catching, ngelihat langsung gerobak kita punya, produk kita juga enak seperti itu. Nah dari situ mereka langsung tertarik seperti itu ya, benar-benar tertarik banget dengan kita punya gorengan, hanya gorengan ya tahu isi pedas seperti itu. Hanya itu aja sih awalnya, dari tahu isi pedas. Oke. Dari kita punya 5, banyak yang minta untuk kita jadi Usaha juga. gabung, karena kami bikin di Depok ya kan, terus di Sawangan kita bikin, di stasiun kita bikin juga ya kan, ya ternyata ya lumayannya enak, benar-benar enak, makanya kami bisa punya 5 dalam waktu 5 bulan. Dari situlah saya sudah nyaman yang namanya, oh ternyata benar, gorengan inilah yang bikin menjanjikan, omsetnya real, saya bilang, dan itu nyata sampai sekarang. Seperti itu Mbak Suri. Mbak kan 1,5, hampir 1,5 tahun ya, udah mau 2 tahun nih. Kita kan pandemi ya. Ya. Terus juga ada masuk lagi era digital. Orang-orang sekarang udah jarang ada yang keluar rumah kayak gitu kan. Itu gimana tuh pengaruh? Ada perubahan nggak dalam ngelola bisnisnya tahu Taisi ini? Mungkin nggak hanya tahu Taisi ya, semua yang ada di dunia kayaknya merasakan juga deh, ya kan? Karena efek dari pandemi sekarang. Iya, Memang makanya yang banyak namanya, yang down gitu. Mungkin kalau Kak Rosi bisa sharing tipsnya nggak? Gimana ngadepinnya? ya kalau untuk awalnya memang kita juga sempat hopeless Mbak, hopeless Hmm. banget, takut. Kan awalnya saya punya karyawan dari 3, 5, 15, 35, langsung 40, sampai sekarang 40, ya kan? Nah, dari 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 tahun pertama sampai sekarang mau tahun ke-10, eh, puji syukurnya semua karyawan dari Tahu Taisi tidak ada yang kami pecat. Masih tetap bekerja sampai sekarang. Jadi memang itu suatu kebanggaan karena kami harus menghidupi 40 keluarga, bukan 40 orang kepala, tapi 40 keluarga yang harus kami hidupkan sampai sekarang. Nah, itulah yang membuat kami bertambah semangat, yang pertama. Yang kedua, pandemi ini benar-benar bikin kami, yang tadinya kami gigi 4, sekarang langsung drop gigi 1. Jadi memang harus dari awal lagi, Mbak. Itu benar-benar ngedrop banget loh. Jadi selama Iya. 10 tahun ini, dari pertama kami buka tahu tahu isi pedas ini, ya kan? Tahu isi pedas ini, bahan baku yang kami punya itu sama sekali tidak sama, karena memang kami selalu memakai bahan baku yang fresh. Mulai dari wortel harus fresh, mulai dari kol harus kami beli setiap malam di pasar induk, dan cabai itu benar-benar kami lakukan hampir sekitar 3 tahun. 3 tahun melakukan sendiri, Mbak. Jadi memang benar-benar kita kelola sendiri bersama dengan karyawan yang 5, ya kan. Terus tambah lagi. Ya kalau misalkan gue lagi yang ngerjain, kapan saya jalan-jalannya? Ya kan? Nah, pandemi ini memang benar-benar menyiksa, sangat menyiksa. Saya harus dan tim juga harus memulai dari gigi 1 ini, kita harus memulai lagi mendasar. Itu pun dengan doa dan mitra-mitra kami yang sudah join dengan kami, dengan sudah bergabung dengan kami, karena mereka mayoritas gerobakan, usaha gerobakan itulah Mbak yang masih menghidupkan kami. Dan kami bersyukur banget. Mereka selalu bilang, mitra kami itu selalu bilang, Bu, jangan ditutup dong. Kalau ditutup, kami bisa usaha apa lagi gitu loh. Omset saya ini udah lumayan dengan usaha gerobakan, jangan dong ditutup.
Saya disuruh Sabtu Minggu suruh buka produksi, ya kasihan karyawan saya. Awalnya dulu begitu. Tapi karena semenjak pandemi, ya saya sekarang cuma Senin, Rabu, Jumat. Dulu seperti itu. Tapi ya sekarang ya Indonesia juga udah makin membaik. Kita sudah bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu kita udah produksi setiap hari. Udah mulai membaik karena sudah ada vaksin juga. Awalnya yang tadinya kita benar-benar kena pandemi, itu kami harus mutar otak gimana caranya ini kita bisa usaha, masih bisa jalan terus. Dulu kami masih pegang yang namanya supplier beli tahu di orang, Mbak. Sekarang tahunya beli atau udah produksi sendiri? Ya, kalau untuk tahu kami sudah punya tahun kedua, ini kita udah punya pabrik tahu sendiri, Mbak. Ini adalah masuk tahun kedua, kami sudah punya pabrik tahu. Ya, puji syukurnya kita sudah dari hulu ke hilir punya sendiri. Itu enaknya. Oh, gitu. Nggak repot lagi. Ya, kalau nggak salah kan ukuran tahunya beda ya, agak gede kan ya? Ya, nah jadi setiap 6 bulan sekali kami harus trial punya produk, dan di mana supaya berinovasi, orang tidak bosan untuk makan gorengan tahu Taisi. Seperti itu. Jadi ya pandemi ini yang membuat kami tetap bertahan adalah satu, ya kami fokus, Mbak. Fokus jualan tahu gitu loh. Jualan tahu kita fokus. Terus yang kedua, memang kebetulan sebelum pandemi kami sudah belajar yang namanya proses frozen food. Nah, itu yang enaknya, Mbak. Okay. Nah, jadi dari ini situ sekarang jual versi frozennya juga? Ya, betul. Jadi mengurangi risk yang dimana tahu Taisi tidak memakai bahan pengawet sama sekali. Jadi kalau di luar tahu Taisi ditaruh, itu hanya bisa bertahan 1 kali 24 jam. Karena memang mulai dari airnya, mulai dari sayurannya, mulai dari bumbu-bumbunya, itu semuanya diperiksa oleh BP POM. Dan itu dilakukan pengujian setiap 6 bulan sekali datang ke tempat kami untuk mengetes, lo pakai pengawet nggak sih, gitu loh, seperti itu. Mereka ngetes gitu loh. Ya mau nggak mau kita nggak mungkin nolak mereka supaya nggak datang toh, ya kan? Jadi mereka selalu kita welcome, dan itu pun bisa membuat takaran lo tuh udah sampai mana sih gitu loh. Ini bisnis kita ini mau dibawa kemana, seperti itu. Jadi ya puji Tuhannya orang-orang yang bekerja sama kami di 40 orang ini pun, 40 keluarga pun senang dengan sistem yang sudah kami buat dalam kondisi frozen food ini, ya kan? Resiko kerusakan dari tahu kami itu berkurang, karena itu pun sebelum mereka bergabung sama kami, itu mitra-mitra kami sudah kami training sampai bisa, dan kita tungguin dalam 1 hari, ataupun setelah bergabung dengan kami 1 hari, besok sama seminggu kita review lagi, terus 1 bulan kita review lagi, bulan kedua kita review lagi, bulan ketiga, sampai setahun kita review terus, seperti itu. Jadi ya memang ini ada pertanyaan lagi nih. Kendala sebagai wanita yang juga istri, juga ibu, juga pengusaha itu gimana? Kendalanya apa aja nih? Kayak teman-teman pada mau. Kalau kendalanya mungkin semua sama ya, Mbak ya. Semuanya sama. Ininya apa? Ya nggak ada waktu berhenti. Ya. Nggak ada waktu berhenti malahan. Kalau menurut saya ya, kenapa? Di satu sisi sebelum kita untuk memulai usaha, mau nggak mau saya harus menghidupi 3 anak, dan saya harus ngasih makan mereka dengan cara memasak. Dan itu saya lakukan. Sama seperti kalau saya kerja, saya harus masak dulu buat mereka. Tapi bedanya dengan kondisi sekarang, saya hampir 24 jam bisa melihat perkembangan anak, ya kan? Melihat kegiatan sekolahnya mereka, melihat proses kita punya bisnis, seperti itu. Ya kalau misalkan kendalanya sebagai wanita, ya kita harus bisa lebih kuat dan lebih
jangan patah semangat gitu loh. Jadi ya kalau misalkan capek ya godain anak aja lah, pasti ini deh reda, Hilang ya maksudnya bisa capeknya, reda. kita semuanya gitu loh. Yang tadinya Oke. mungkin jualan, awalnya jualan mungkin nggak laku, begitu sampai rumah ngelihat bocah cekakak cekikik ya kan, hilang gitu. Jadi benar-benar yang namanya dalam kondisi apapun suka duka, tapi kalau untuk dengan keluarga udah pasti seorang wanita itu adalah, atau seorang ibu atau seorang istri itu adalah sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya, karena semuanya bisa kita lakukan saat kita dikasih kesehatan sih Mbak Suri. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Pemilihan lokasi penempatan gerobak kriterianya seperti apa? Oh ya, kalau untuk lokasi biasanya kami sarankan itu yang mudah dilalui orang banyak. Yang Oke. pertama, yang kedua eh, tempatnya tidak banyak terganggu, ya kan? Yang Maksudnya pastinya gimana tuh rame ya, terganggu? jelas. Kalau terganggu kan mungkin ya mau nggak mau jualan di sudut kiri, tempat penyimpanannya di sudut utara, misalkan dari utara ke selatan, itu kan jauh sekali gitu loh. Menyimpannya Oke. benar-benar jauh, ya kan? Jadi ya tidak bolak-balik untuk naruh posisi. Jadi memang Hmm. satu tempat, satu lokasi yang strategis dilalui orang banyak. Kalau bisa kita sarankan itu, kalau sekarang ya puji syukurnya kita sudah kerjasama dengan Alfa Indomaret, jadi kita selalu sarankan kalau tidak mempunyai lokasi, Bapak Ibu bisa menyewa di depan teras Alfamart dan Indomaret. Seperti itu Mbak Suri. Oh gitu. Karena Berarti mereka itu sudah jelas, nanti ya dibantu kan? sama tim Taisi gitu. Ya, benar. Jadi ada tim Tahu Taisi yang akan mensurvei setelah mereka sudah melakukan ada tanda jadi dulu sama kita. Jadi kita akan melakukan Hmm. survei, mau nggak di tempat ini Ibu, Bapak, di lokasi dekat rumah Bapak Ibu. Kalau memang mau, kita tinggal dealkan dengan Alfa dan Indomaret. Gitu Mbak Sri. Oke oke. Kalau dari sisi digital nih, Mbak, promosi juga nggak sih? Kalau zaman dulu kan kita jualan gampang banget ya. Tinggal bikin produk, bikin spanduk, selesai gitu kan, tinggal jualan. Kalau sekarang kan enggak nih ya. Udah ada sosial media, ada marketplace, kayak banyak banget yang mesti disiapin. Kalau tahu Taisi sendiri gimana? Ngikutin nggak? Ya, kalau memang kalau di Tahu Taisi, di samping mungkin dulunya cuman Facebook kali ya. Facebook kan Hmm, memang sampai sekarang masih oke lah, masih diminati banyak orang. Seperti itu pasti mungkin ya. ya dari situ, ya kan. Di satu sisi kita juga punya kenalan yang awalnya tidak di luar digital ya, ya itu Hmm, Bu, mau nggak nyobain produk saya? Seperti itu ya, kasarnya ya muka tembok gitu loh. Nggak mau pun tetap aja kita tawarin gitu kan. Tetap aja seperti itu gitu loh. Itu yang di luar digital. Tapi kalau yang di digital ini, ya mau nggak mau kita harus belajar. Berlomba-lomba bagaimana caranya supaya orang tahu bahwa bisnis gorengan yang ada di kota Depok ataupun di Jabodetabek hanya tahu Taisi gitu loh. Seperti itu. Dengan hmm. cara ya kita harus punya tim. Timnya itu mau untuk mendesain kita punya produk, kita punya packaging segala macam. Itu kita selalu update ya, update-nya dari sosial medianya kita, dari Facebook, dari IG ya kan, dari Twitter juga ada. Terus kita juga berusaha untuk kadang-kadang kan ada dari media yang meliput kita ya kan, dari Hmm. YouTube ya kan. Itu pun Iya. kami juga terharu gitu loh, di satu sisi ternyata kok mereka mereka yang menilai bukan kami, dan untungnya kami nggak mengeluarkan biaya apa-apa, itu doang Mbak, seperti itu. Hmm. Dan itu memang real gitu loh, kami nggak Ah, mengada-ngada, ya jelas ya kita punya bisnis ini tahu goreng yang dimana kita punya resepnya udah jelas, nggak dirubah-rubah, udah punya hak paten segala macam ya. Digital untuk apa, memajukan penjualan ya dengan cara ya
harus mempunyai tim yang bisa mengikuti anak milenial sekarang gitu. Seperti itu sih Mbak Suri. Oke, oke. Jadi tetap ya harus ngikutin zaman mau gimana pun juga. Jadi walaupun bisnisnya offline, tetap di digitalnya juga tetap eksis gitu ya. Oke, ini kita udah mau closing karena udah nggak terasa ternyata udah 40 menit. Aku pengen closing statement dong, taruh sih pesannya untuk usaha wanita, khususnya ibu rumah tangga atau teman-teman karyawan yang sedang mulai meniti bisnis, membangun bisnisnya atau yang lagi berusaha untuk membangun bisnisnya, boleh closing statement-nya, tipsnya gimana biar kita semua tetap semangat, tetap ngejalanin bisnisnya dan konsisten sama bisnis kita sekarang. Ya, mungkin dari Rosi, ya karena memang saya usahanya tahu taisi, hanya sebuah gorengan, tapi mungkin dari teman-teman, ya kan, untuk teman-teman yang dimanapun kalian berada, saya yakin dimanapun kita mau berusaha, mau memulai bisnis yang baru ataupun yang sudah berjalan, yang mungkin kadang-kadang ada titik jenuh kita temukan, ya itu jangan langsung down, jangan langsung, aduh gue jenuh banget, jangan langsung ganti haluan. Itu kalau ganti haluan berarti dia nggak fokus. Jadi tetaplah fokus, tetaplah berusaha, tetaplah berkreasi dan inovasi selagi kita masih diberi kesehatan dan terus berdoa sampai yang di atas memanggil kita semangat terus. Itu yang saya berikan statement buat teman-teman yang memulai ataupun yang sudah berjalan mempunyai bisnisnya atau yang masih terus berjalan tapi mungkin di satu sisi tersendat-sendat segala macam, ya intinya tetap semangat sampai yang di atas memanggil kita. Gitu Mbak Suri. Asik, seru banget. Makasih banyak ya Kak Rosi. Ini closing statement-nya nyambung banget sama bahasan reselleran hari ini. Kita ngebahas tentang sukses itu tekad atau bakat gitu ya. Dari cerita 40 menit sama Kak Rosi itu menunjukin bahwa udahlah nggak usah pusing mikirin kita berbakat atau tidak. Yang penting kuatin tekad kita gitu ya. Nggak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu ya. Fokus, kreasi, terus-menerus, dan berinovasi. Nah, itu tiga hal itu aku dapat banget. Teman-teman, semoga malam ini memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua. Saya harap teman-teman juga masalah kendala teknis nggak usah dipikirin, yang penting ilmunya dapat banget, dapat insight-nya. Video ini akan di-save di reselleran dan mungkin nanti akan di-save di akunnya Kak Rosi juga, jadi teman-teman bisa lihat, bisa tonton ulang kalau pengen dapat pencerahan atau lagi down, enak banget nih dengerin ulang gitu ya, rewatch. Oke, dari saya sekian. Kak Rosi, terima kasih banyak malam ini, kami dapat banyak manfaat. Teman-teman semua, terima kasih sudah bersama ya. Suri, boleh aku nanya nggak? Boleh. Mungkin kalau ini mau nanya gini Mbak, kebetulan kan ini ada beberapa reseller yang mungkin dari followers ataupun teman-teman kita yang memang mau memulai bisnis barunya, yang dimana mungkin terpaku dengan uang kali ya, uang ataupun income modal yang gitu ya. Modal yang nggak punya. Mungkin dari satu sisi dari tahu taisi bisa membantunya gimana? Membantunya ya, ada niat, ada tekad, ada usaha, ya kan? Kita bisa saling membantu dengan apa? Menjadi reseller juga di tahu taisi, seperti itu. Kita kan posisinya sama-sama di reseller ya. Yes, kita open reseller dengan kasarnya nggak perlu harus punya freezer, ya memang nggak perlu. Yang penting mau berusaha, mau jualan, ya kan? Mau dapet cuannya juga, yuk kita sama-sama, kita jadi reseller bareng-bareng di tahu taisi, gitu Mbak. Kontaknya kemana nih Kak? Oh ya,
Bisa, kalau misalkan mungkin teman-teman ataupun yang ada dimanapun, kita bisa bantunya langsung ke IG-nya Tahu Taisi atau langsung kontak ke 0811 85 85 808. Nah, kalau misalkan memang mau gabung, mampir ke Graha Taisi di Jalan Raya Sawangan Depok, itu oke banget, bisa ngelihat kita punya produksi, bisa melihat kita punya bisnis kita punya langsung, itu open semuanya. Kalau memang ada niat untuk berusaha, ya kan, untuk benar-benar mau dapat cuan bareng-bareng sama kita, dan semangatnya ada, kita dukung Mbak, tetap harus kita dukung, walaupun intinya Oke. modalnya Geraha cuma Taisi pas-pasan. itu di Sawangan Depok ya? Ya, Sawangan Depok, deket kok, Oke, sampingnya DTC, Perumahan sampingnya Maharaja. Oke, teman-teman bisa langsung ke ini aja ke Instagramnya @tahutaisi ya, atau Ya, bisa juga ke Instagramnya Kak Rosi, nanti mungkin bisa dialihin ke adminnya gitu ya. admin kita. Oke, terima kasih banyak Kak Rosi, teman-teman semua yang sudah menjadi membersamai kami ya selama 40 menit ini. Semoga menjadi manfaat. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan masalah teknis lainnya. Semoga malam ini banyak mendapat pencerahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Sehat, salam semangat. Sehat-sehat terus. Semangat semua teman-teman. Terima kasih. Bye.